Oke, terima kasih kawan-kawan media. Jadi untuk hari ini, kami sekitar 300 dosen yang berasal dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, hadir di sini untuk menuntut hak kami yang tidak pernah dibayarkan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Jadi untuk aksi kali ini, kami menuntut dua hal. Yang pertama adalah, kami ingin memastikan bahwasanya tunjangan kinerja untuk dosen Kemendikti-Saintek tahun 2025 itu dianggarkan oleh pemerintah, kemudian juga bisa dicairkan segera kepada kami. Dan kami juga memperjuangkan terkait dengan Tukin for All, ditukin untuk semuanya. Kementerian mengatakan bahwasanya mereka hanya punya uang 2,5 T. Kalau kita hitung, itu hanya bisa mengcover sekitar 30.000 dosen. Sementara keseluruhan dari jumlah dosen yang ada itu sekitar 80.000 Bapak Ibu semuanya. Jadi kami ingin Tukin for All buat semuanya, bukan hanya separuh, bukan hanya sepertiga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menuntut agar negara ini membayarkan hak kami sejak tahun 2020, di mana Tukin itu tidak pernah dibayarkan oleh negara. Selama ini pegawai lain, dosen di kementerian lain, kemudian juga pekerja yang di kampus seperti laboran, pustakawan, peranata komputer, tenaga administratif yang ada di kampus, itu dibayarkan tukinnya, dan hanya dosen saja yang tidak pernah dibayarkan. Oleh karena itu kami menuntut kepada pemerintah untuk membayarkan sejak tahun 2020. Jadi dua itu yang kami tuntut kepada pemerintah. Terkait perbedaan nomenklatur Pak dari Kementerian Industri sekarang gimana yang jadi penghalang Tukin ini? Oke, kalau pemerintah beralasan bahwasanya pencarian Tukin ini tidak bisa dilaksanakan atau menjadi sangat sulit, itu dikarenakan adanya perubahan nomenklatur. Jadi Kemendikbud Ristek kemudian dipecah menjadi 3 kementerian ya Bapak Ibu semuanya. Dan kalau kita lihat sebenarnya teman-teman yang bekerja di kampus itu tetap mendapatkan Tukin walaupun mereka sudah dipecah kementeriannya gitu ya. Teman-teman tenaga administratif, tenaga kependidikan, penata komputer, pustakawan tetap dibayarkan. Jadi alasan terkait dengan nomenklatur itu rasanya tidak pas ya untuk konteks ini. Jadi menurut kami itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah saja gitu. Sebelum kita berjalan, Iya. Ya kalau kami melihat ini merupakan itikat yang tidak ada dari pemerintah ya. Jadi sejak awal kami sudah merasakan adanya ketidakadaan political will dari pemerintah. Di mana pada tanggal 3 Januari kemarin, PLT Sekjen Kemendikti-Saintek mengatakan bahwasanya dosen ini bukan merupakan pegawai dari kementerian. Mereka mengatakan seperti itu. Karena bukan pegawai, maka katanya tidak akan diberikan Tukin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sejak awal kami sudah merasakan ini tidak ada keberpihakan kementerian terhadap kami. Kemudian sampai detik ini kami tidak pernah diundang untuk berdiskusi ataupun juga beraudiensi dengan kementerian. Kami dicuekin Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya kementerian ini sudah diberikan anggaran yang cukup besar oleh negara, sekitar 57 triliun rupiah. Dan yang kami butuhkan itu hanya sekitar 8 triliun rupiah. Jadi menurut kami kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada. Jadi 2,5 triliun kemudian ditambahkan dari dana yang 57 triliun itu. Jadi sebenarnya bisa kalau ada itikat baik dari pemerintah gitu. Dan kami melihat banyak program-program yang sudah diinisiasi oleh kementerian itu tidak relate dengan posisi kementerian ini sendiri gitu. Nggak cocok itunya program-programnya. Sehingga menurut kami kenapa tidak dialihkan saja kepada Tukin dosen yang merupakan penggerak atau lokomotif utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Mudah-mudahan aksi kita hari ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Yang kedua kita berdoa mudah-mudahan apa yang jadi yang tidak mendapatkan Tukin sejak tahun 2020 atau kita tarik lagi sejak tahun 2014 sejak Undang-Undang ASN diberlakukan itu hanya dosen di lingkungan Kemendikti-Saintek saja. Sementara kementerian lain sudah mendapatkan Tukin ya sejak lama gitu. Jadi kami cuma yang didiskriminasi. Oke, nanti kami akan berkumpul dulu di sini, mungkin sekitar jam 10-an kami akan bergerak ke istana, karena memang sejak tanggal 24 kami sudah mengultimatum ya kepada kementerian, tapi tidak ada pernyataan resmi dari menteri. Oleh karena itu, di momen kali ini kami tidak menuntut kepada menteri, kami ingin mengadukan nasib kami kepada Presiden Prabowo.
Karena presiden memiliki hak prerogatif untuk menganggarkan, semuanya bisa dianggarkan oleh presiden gitu kan ya. Dan sudah banyak dana negara yang itu sudah bisa di-saving. Kenapa tidak bisa untuk tukin dosen gitu. Jadi kami akan bergerak ke istana untuk menyampaikan aspirasi kami. Jadi untuk aksi kali ini mungkin sampai jam 3 sore kami akan menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden Prabowo. Iya. Ya kalau misalnya kita lihat undang-undang ya, undang-undang misalnya undang-undang dasar saja di pasal 28 itu diperbolehkan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat gitu. Dan kami di sini bukan untuk makar, kami tidak ingin mengundurkan pemerintah, tidak ada tuntutan untuk menurunkan menteri, kami hanya menuntut tukin kami dibayarkan. Jadi menurut kami apa salahnya gitu kan ya? Kalau misalnya mau dituntut secara hukum, ya apa pasalnya yang bisa menuntut kami untuk aksi ini gitu? Karena kami hanya menuntut hak kami. Apa yang menjadi hak abang, Pak? Permintaannya apa? Tukin dicairkan, Pak. Berapa ya? Assalamualaikum. Jumlah dosen ASN di Kemenristek itu sekitar 80.000 orang. Itu kami minta semuanya dicairkan, tidak cuma separuh, tidak hanya cuma sepertiga, semuanya harus dibayarkan. Gitu, Pak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai berjalan, kita akan menyaksikan bersama tarian Oke, kebesaran dari jadi kami berharap dengan aksi di hari ini itu Presiden Prabowo itu tersentuh hatinya untuk memperhatikan terkait dengan kesejahteraan dosen. Karena banyak kawan-kawan kami di daerah itu kan ya, itu mereka harus mencari pekerjaan yang lain untuk bisa survive. Kita Bapak Ibu sekalian, walaupun statusnya sebagai dosen, tapi kami mengalami dilematis. Ini antara bayar beli buku gitu kan ya, atau kami harus bisa makan gitu. Kami harus beli susu anak, pampers anak, atau bisa beli buku gitu. Jadi pilihan-pilihannya menjadi berat bagi kami. Oleh karena itu kami berharap dengan aksi kali ini sudah bisa menyentuh hati Presiden Prabowo untuk mengalokasikan tukin buat kami untuk semuanya, tukin for all. Dan kalau tidak, maka kami akan mengambil langkah yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu teman-teman sudah menyuarakan untuk aksi mogok nasional. Di semua dosen itu akan berhenti mengajar, memberikan pelayanan kepada mahasiswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayarkan tukin kami. Yang kedua adalah, kami akan tetap berjuang untuk pemerintah membayarkan tukin dari tahun 2020, dan kalau misalnya tidak ada itikat baik dari pemerintah, kami akan maju ke PT UN.